Oke guys, balik lagi bersama saya Ratio Tarigan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Ketum Sahat Martin Philip Sinurat. Halo Tum, apa kabar? Luar biasa. Halo, bro. Apa kabar? Kabar baik di sini. Baik-baik, Bro, saya gimana juga kabar? sekarang di Oh Surabaya iya, nih Tum. Lagi pelayanan di selamat tahun Surabaya baru seperti itu. 2025 ya. Bagaimana? Selamat tahun baru 2025. Siap, siap. Nantilah, Masih Ketum masih kalau masih kalau nggak, nuansa tahun baru itu. iya, kalau nggak sibuk mampir Surabaya Tum. Ya, nanti kalau aku Surabaya aku kontak ya. Siap, siap. Oke. Tuh mungkin sebelum kita ngobrol tuh aku mau jelasin sedikit dulu karena viewer kita perlu tahu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku kenal Ketum Sahat ini ketika Ketum Sahat masih menjadi ketua umum gerakan mahasiswa Kristen Indonesia masa bakti 2016-2018. Lalu kemudian selama kepemimpinan Ketum Sahat eh, Ketum selalu memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkembang dan juga selalu memberikan tempat bagi anak-anak muda untuk bertumbuh dan belajar. Dan saya salah satu orang yang dapat rekomendasi dari Ketum Sahat pada saat itu belajar ke Italia selama 1 bulan. Dan saya dari situ kagum dan juga salah satu panutan saya dalam memimpin organisasi adalah Ketum Sahat Martin Philip Sinurat. Yoi, gokil. Tum, Ya, sekarang kan Ketum lagi mimpin Gamki nih. Mungkin sharing sedikit dong Gamki itu apa sih, lalu kemudian bagaimana kegiatannya dan mungkin cara daftarnya seperti itu. Mungkin Ketum boleh berbagi sedikit soal gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. iya, GAMKI itu kepanjangannya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Hmm? Itu kan fokus kepada eh, program-program yang bisa mempersiapkan Hmm. kader-kader gereja, pemuda-pemuda Kristen untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Hmm. Jadi kami ini menjadi wadah berkumpulnya kita anak-anak muda Kristen, kita bisa berjejaring, bertukar Hmm. pikiran, Hmm. mengembangkan potensi diri, Hmm. sekaligus juga melatih kepekaan sosial kita Hmm. untuk bisa kemudian berbagi, untuk Hmm. bisa kemudian melibatkan diri kita dalam program-program sosial kemasyarakatan, Hmm. misalnya kegiatan aksi sosial, kegiatan yang peduli lingkungan, kegiatan pengembangan entrepreneurship, dan lain sebagainya. Nah, Hmm. saat ini Gamki itu sudah tersebar di hampir 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan Wow. kita sudah berdiri cikal bakalnya dari tahun 1945 Hmm. dan secara nama Gamkinya itu sudah sejak tahun 1962. Jadi Hmm. udah usianya sudah puluhan tahun. Oke. Nah, tentunya kita sekarang terus mengembangkan diri agar bisa menjadi organisasi yang cocok bagi anak-anak muda Hmm. zaman sekarang. Yang Oke. katanya kan generasi milenial, generasi Ya. Z, Ya. generasi Alpha. Ya, kita sekarang lagi mengarahkan organisasi kita menjadi organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Wah, ini menarik. Lalu kemudian pengen daftar untuk masuk GAMKI itu gimana caranya tuh? Mungkin boleh sharing Ya, sedikit? nanti nanti bisa follow Instagram kita atau Hmm. website Gangki. Nanti Oke. bisa komentar di kolom chatnya atau Hmm. mengirim pesan lewat apa ya Japri ya, Ya. lewat pesan supaya nanti di follow up oleh pengurus-pengurus kita, bro. Karena kita Oke. tersebar di beberapa daerah. Oke, siap. Oke, wah ini menarik. Ah, Tum, terima kasih atas informasi soal Gamki. Nah, Tum, kemarin kan aku baca nih di detik.com, pemerintah ini kan nggak tahu ya, ini mungkin kegelisahanku juga. Pemerintah ini akan memulangkan kembali HAM Bali ke Indonesia. Waktu baca sih aku kaget ya, maksudnya.
aku butuh orang nih untuk sharing seperti itu dan kemudian aku terpikir untuk ngajak Ketum untuk berdiskusi soal Hambali pulang ke Indonesia seperti itu. Nah, menurut Ketum wacana memulangkan Hambali ini apakah dinilai baik atau terkesan tergesa-gesa? Bagaimana menurut Ketum sebetulnya soal Hambali ini tuh? Iya, jadi yang pertama kan mungkin generasi muda kita nggak semua tahu ya siapa ini Hambali. Iya, Jadi ya betul. Hambali ini, jadi Hambali ini kan salah seorang pimpinan organisasi dari jaringan teroris Jamaah Islamiyah Iya, yang bisa diduga atau bisa dikatakan itu terlibat dalam beberapa aksi terorisme khususnya di Indonesia ya yang kita iya. soroti mulai dari bom Bali tahun 2000-an awal ya 2002 kalau nggak salah, bahkan Hmm, juga pengeboman beberapa gereja-gereja yang iya. tersebar di beberapa daerah di Indonesia termasuk juga Hmm, di luar Indonesia pun. Nah, diduga dia juga terlibat juga dalam mungkin beberapa aktivitas atau apa. Tapi yang paling utama itu di Indonesia. Nah, itu yang kemudian setelah tindakan terorisme yang dia lakukan, kembali pergi ke luar negeri dan kemudian ditangkap oleh eh, hmm, Amerika Serikat dan mungkin dengan apa jaringan inilah ya Interpol kah atau iya. jaringan-jaringan yang ada. Hmm, Nah, jadi sekarang kita perlu tentunya melihat ke apa sikap pemerintah atau sempat ada pernyataan pemerintah kalau tidak salah dari Menko Polhukam iya. dari Yusril ya Pak Yusril yang mengatakan akan membawa kembali Hambali. Nah ini kita perlu lihat secara secara clear ya Iya. apa alasan Hambali itu harus kembali ke Indonesia. Apakah dia sudah menyelesaikan semua tindakannya? Apakah dia sudah bertobat atau sudah berubah? Sudah Hmm, menyatakan untuk bisa meminta maaf begitu? hmm, Atau seperti apa? Nah, ini yang hmm, harus menjadi perhatian kita. Karena banyak sekali tindakan-tindakan terorisme yang sebenarnya sudah dilakukan Hambali. Dan setahu saya mungkin kalau memang sudah ada silakan disampaikan oleh hmm, pihak-pihak terkait. Hambali belum pernah meminta maaf atas tindakan hmm, terorisme yang mengorbankan hmm. begitu banyak korban jiwa, termasuk sampai sekarang pun saya yakin masih banyak masyarakat kita, termasuk keluarga korban yang trauma Iya. akibat tindakan terorisme yang dilakukan oleh Hambali. Nah, itu yang Hmm, tentu harus dilihat oleh pemerintah secara komprehensif begitu. hmm. Oke. Wah, ini menarik. Tapi menurut Ketum, apakah ini solusi yang terbaik ketika mantan teroris ini lalu kemudian dipulangkan? Ya, kita nggak tahu alasan spesifiknya apa. Apa mungkin kasih, apa mungkin memaafkan begitu. Tapi apakah ini solusi yang terbaik seperti itu? Menurut Ketum sendiri dengan wacana seperti itu? Ya, Hambali mungkin sampai sekarang itu masih sebagai warga negara Indonesia, sehingga sebagai negara Hmm. memiliki tugas tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Oke. Kalau dalam perspektif itu, nah, mungkin di situ sikap pemerintah bahwa Hambali Hmm. itu memiliki hak kewarganegaraan sehingga negara harus bisa kemudian membantu warga negaranya yang ada di luar negeri. Iya. Misalnya mengalami persoalan hukum dan lain-lain. Hmm. Oke, itu kita lihat dari perspektif Hambali sebagai warga negara. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga sudah melihat perspektif Hmm. berdasarkan korban yang Iya. mengalami peristiwa terorisme? Iya. Apakah para korban ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah? Hmm. Begitu banyak korban yang merasakan akibat tindakan terorisme dari jaringan yang dibangun oleh Hambali. Hmm. Apakah keluarga korban yang sudah ditinggalkan belasan tahun oleh oleh keluarganya yang meninggal karena menjadi korban Hmm. bom masih sudah apa sudah pulih begitu Hmm. traumatiknya Iya. atau sebenarnya mereka masih merasakan trauma Hmm. kehilangan keluarganya sendiri karena Hmm. korban terorisme. Oh Nah, iya. jadi kita Hmm. tentu harus melihat secara berimbang. Jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja bahwa Hmm. Hambali ini adalah seorang negara Indonesia, dia Hmm. harus dilindungi hak kewarganegaraannya, termasuk Hmm. misalnya dikatakan dia belum mendapat dakwaan kah, masih di Hmm. penjara tanpa ada keputusan pengadilan misalnya di Hmm. Guantanamo ya, salah namanya, Iya. atau di mana yang dia ditahan. Nah, Iya. oke, itu dari satu sudut pandang. Tapi sudut pandang lain, apakah kita sudah melihat para korban, keluarga korban,
yang ditinggalkan oleh keluarganya karena menjadi korban jiwa. Hmm. Apakah kita sudah memperhatikan mereka? Oke. Ya. Apakah Wow. kita nanti misalnya kembali ke Indonesia, Hmm. jangan-jangan ada begitu banyak masyarakat kita yang masih traumatik yang kemudian menjadi khawatir Hmm. dengan hal-hal yang mereka masih merasa belum clear begitu tentang HAM Bali ini ya, Hmm. tentang paradigma atau pemikirannya soal terorisme tadi. Nah ini Ya. harus clear dulu, jangan kemudian tidak dilakukan kajian-kajian atau pendalaman soal ini. Hmm. Oke. Wah, ini menarik tuh soal rasa traumatis masyarakat seperti itu. Dan juga aku baca kemarin di komentar-komentar Instagram, lalu kemudian juga masuk beritanya di Facebook dan lain sebagainya, ada kekhawatiran masyarakat dan eh, tendensinya adalah masyarakat kayaknya tidak mau menerima nih Hambali dipulangkan atau wacana ini eh, ada seperti itu. Nah, menurut Ketum bagaimana? Apakah masyarakat apa mengeluh itu adalah hal yang wajar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah atau mungkin pemerintah melihat bahwa "Ah, ini kayaknya terlalu ini nih." Nah, bagaimana pandangan Ketum soal itu? Nah, jadi kita harus melihat teman-teman bahwa ini bukan hanya bicara karena saya misalnya Gamki, saya ini Kristen ya, Hmm, pemuda Kristen. Ini hanya menjadi pergumulan atau menjadi tantangan kekhawatiran dari umat Kristen saja. Tentu ini hmm, kekhawatiran dari kita semua yang menjunjung tinggi keberagaman kita, kebinekaan kita, yang mencintai kehidupan yang damai di Indonesia, tidak mau lagi terjadi peristiwa-peristiwa terorisme, tidak mau lagi ada yang memecah belah persatuan kita. Ini adalah kekhawatiran kita semua rakyat Indonesia, ya, begitu. hmm, Jadi oke, bagaimana agar kita menjaga bangsa ini tetap satu, tetap hmm, utuh, jangan lagi kemudian dikoyak oleh peristiwa-peristiwa terorisme, paradigma oke, paradigma radikal, oke, mencoba memecah belah rakyat kita. Ini oke, adalah aspirasi suara dari mayoritas rakyat hmm, Indonesia yang ingin negara kita ini bisa terus damai, bisa hmm. bersatu, bisa sama-sama menjadi negara maju. Nah, Oke, jadi bukan hanya dari satu dua kelompok saja. Dan oke, siapa saja korban ini yang ya, mengalami korban jadi korban dari peristiwa terorisme yang dulu diduga itu disutradarai oleh Hambali. Tidak ya, hanya umat Kristen, ya, banyak korban misalnya bom Bali itu juga korbannya bukan hanya wisatawan dari luar negeri, hmm, tapi juga masyarakat Indonesia ya, dari berbagai agama, berbagai suku. ya, Peristiwa bom di Mojokerto, salah ya, satu yang meninggal adalah anggota Banser, Mas hmm, Rianto, ya, seorang hmm, NU, menjadi ya, korban dari terorisme. Jadi terorisme itu merugikan bukan hanya umat Kristen, ya, bukan hanya umat agama yang minoritas misalnya, tapi ya, seluruh rakyat Indonesia itu dirugikan oleh tindakan terorisme. Nah oke, sekarang pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, hmm, Bapak Yusuf, apakah sudah mempertimbangkan secara menyeluruh sebelum kemudian mengeluarkan pernyataan ataupun hmm, sedang mengkaji ya, kemungkinan membawa hambalik Indonesia. oke, wah, Kami meminta dengan sungguh Bapak hmm, Prabowo, Presiden kami yang kami yakin ya, bisa mempertimbangkan dengan bijak, pasti hmm, mengutamakan persatuan Indonesia, oke, pasti mengutamakan keutuhan Indonesia, dan oke, tentunya akan mendengar aspirasi dari mayoritas rakyat Indonesia yang ingin negara ini tidak lagi dikoyak-koyak, tercabik-cabik hmm, oleh tindakan-tindakan terorisme. oke, wah ini menarik tuh. Tum, ketika wacana ini kemudian digulirkan seperti itu ya, ini aku pengen minta pandangan analisis Ketum. Apakah kemudian Menko Polhukam dalam hal ini Bapak Yusril Iza Mahendra sudah memikirkan apakah statement ini akan melukai korban secara khusus kalau kita pernah ingat bom Bali pertama, bom Bali kedua seperti itu, dan itu secara khusus traumatik pada masyarakat Bali seperti itu. Apakah ketika wacana ini digulirkan, menurut Ketum nih analisisnya, apakah sudah berdiskusi dengan masyarakat Bali? Apakah sudah memikirkan traumatis ini masih ada atau enggak seperti itu? Bagaimana menurut Ketum melihat itu? Bro, bukan hanya warga Bali
yang tercabik-cabik, yang Hmm. dilukai oleh peristiwa terorisme itu. Seluruh kita rakyat Indonesia itu juga Iya. tercabik-cabik. Hmm. Jadi bukan hanya rakyat Bali yang Iya. menangis dengan Hmm. segala korban jiwa, tapi kita Hmm. semua menangis. Iya. Jangan sampai tangisan itu kembali muncul. Hmm. Karena kita kemudian tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan secara mendalam, kemudian berpikir untuk membawa kembali Hambali ke Indonesia. Hmm. Jadi kita tentu harus lihat Hmm. apakah dia juga sudah meminta maaf, apakah dia sudah berubah, tidak lagi memiliki paham doktrin radikal tadi gitu, Iya. tidak lagi mau menyebarluaskan doktrin-doktrin radikal Oke. kepada umat. Oh, Nah, tentu oke. harus dikaji secara komprehensif. Jadi jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja bahwa Hambali sebagai warga negara Indonesia memiliki hak sebagai warga negara untuk dilindungi oleh Hmm. pemerintah, tapi juga Hmm. pikirkan hak warga negara Indonesia lainnya yang ingin Hmm. hidup baik, hidup damai di Indonesia, apakah mereka Hmm. juga dilindungi hak untuk Oke. hidup damai, tidak Oke. mengalami kekhawatiran, tidak mengalami ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Hmm. Nah, ini Oke. yang menurut saya harus benar-benar kita lihat Oke. dan benar-benar harapkan Bapak Prabowo Subianto, Presiden kami, benar-benar Hmm. mendengar Iya. suara aspirasi dari rakyat ini. Oke. Wah, ini menarik. Berarti kalau boleh aku menarik sebuah kesimpulan, sepertinya Bapak Menko Polhukam ini cenderung terburu-buru untuk mengeluarkan sebuah statement untuk memulangkan kembali Hambali ke Indonesia. Apakah begitu, Tum? Atau Nah, sebetulnya kalau Ketum itu punya pandangan lain? kalau itu saya tentu tidak berani komentar karena Ah, semua itu oke. kembali kepada Pak Yusril ya. Ya. Yang pasti kita sebagai masyarakat sipil ya berharap segala Hmm. kebijakan yang dilakukan pemerintah secara khusus Hmm. terkait persoalan Hambali ini benar-benar melihat secara utuh, secara Ya. menyeluruur, Oke. mendengar suara dari tokoh-tokoh agama, dari Hmm. tokoh-tokoh pemuda, dari masyarakat kita, bagaimana sebenarnya keinginan Ya. hati dari masyarakat kita. Oke, wah ini menarik Tum. Tum, pahit-pahitnya bahwa misalnya nih pahit-pahitnya Hambali tetap dipulangkan ke Indonesia. Apakah hanya sekedar dipulangkan atau sebetulnya ada program pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap Hambali sebagai mantan narapidana terorisme seperti itu? Menurut kita begini, mungkin nggak ini akan kembali seperti itu? Kalau pahit-pahitnya kembali, apakah hanya sekedar kembali atau diberikan pembinaan entah nilai-nilai Pancasila dan kurun waktunya berapa lama seperti itu. Jadi kita ini Bro Rapko ini kan masih punya tantangan ya, bagaimana Hmm. mengarusutamakan, bagaimana membumikan lagi nilai-nilai Pancasila ke tengah masyarakat kita. Bagaimana kemudian masyarakat kita mungkin yang cenderung misalnya sudah individualisme, sudah apatis, terkadang juga sudah ada yang termakan oleh paham-paham doktrin-doktrin yang radikal, itu Hmm. kemudian bisa memahami bagaimana doktrin tentang ideologi Hmm. Pancasila. Nah, Ya. tugas ini aja masih berat untuk kita laksanakan dan masih Hmm. menjadi tantangan kita ya untuk Hmm. kita lakukan. Hmm. Apalagi menurut saya kita menambah lagi kerjaan baru, bagaimana Hmm. mengubah paham radikal yang mungkin masih dimiliki oleh Hambali. Jadi Ya. mudah-mudahan yang tadi pahit-pahit itu jangan sampai lah kita hadapi ya. Hmm. Kalau Oke. harapan saya ya benar-benar pemerintah mempertimbangkan dengan matang sehingga Hmm. kemudian nantilah dulu itu. Tidak usah dulu kita menambah tugas baru bagi Hmm. Hmm. pemerintah, Hmm. kemudian kembali ke Indonesia. Begitu. Oke. Jadi kita fokus itu bagaimana saat ini masih banyak masyarakat kita yang perlu kita Hmm. berikan Hmm. pemahaman ideologi Pancasila. Begitu. Oke. Kita Wah itu ini. saja. Oke, wah ini menarik sih Tum. Benar sih Tum apa yang Ketum sampaikan kemarin sempat lihat-lihat juga kayak gitu. Ternyata bukan bukan hanya keluhan dari satu dua agama, tapi sebetulnya memang ini menjadi pergumulan bangsa kita ketika mau menerima seorang mantan terorisme seperti itu dan tentu ada banyak ketakutan kan. Ya wajar ada rasa traumatis juga karena peristiwa mungkin orang berpikir oh itu kan sudah 20 tahun yang lalu atau mungkin itu sudah lama tapi kan rasa traumatis kan nggak bisa hilang begitu aja sehingga
eh, penting yang seperti Ketum sampaikan untuk pemerintah mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Wah, ini menarik sih, Tum. Eh, Tum, terakhir aku mau tanya soal apa yang mau Ketum sampaikan kepada pemerintah. Mungkin saja Ketum punya teman di pemerintahan lalu kemudian share ke teman-teman pemerintahan seperti itu bisa dengar. Apa pesan Ketum buat pemerintah agar bisa mengkaji ulang terkait soal keputusan ini sebelum ini kemudian disahkan jadi sebuah keputusan seperti itu. Ada ratusan, bahkan ribuan korban langsung dari peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia. Hmm. Dan mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan korban tidak langsung yang trauma dengan Ya. tindakan-tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dan kita tahu salah satu sutradara di balik ini, sejauh ini Hmm. yang kita tahu adalah Hambali. Iya. Apakah Hambali sudah mengikuti program deradikalisasi, sehingga Hmm. kemudian sudah meninggalkan doktrin Hmm. ideologi kekerasan, Hmm. paham-paham radikal tadi? Tentu itu Hmm. menjadi pertanyaan kita semua. Dan Oke. apakah kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, Hmm. itu kondisinya memang Hambali sudah benar-benar berubah? Tentu itu menjadi Hmm. pertanyaan kita. Nah, jangan Hmm. sampai kemudian kita belum punya jawaban yang pasti, kita masih masih belum yakin benar dengan kondisi itu, kita sudah memutuskan secara Hmm. terburu-buru untuk Hmm. membawa lagi Hambali dengan alasan biasa adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya di luar negeri begitu. Tentu Hmm. pemerintah juga harus melindungi hak-hak ratusan juta warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia, yang ingin hidup damai, hidup dengan bersatu, Iya. tidak ada kecurigaan dengan tetangga, dengan orang lain, bagaimana kita bisa bersatu padu, bahu membahu, bergotong royong untuk membangun Indonesia maju, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan kita bersama begitu. Iya. Ini tentu yang harus diprioritaskan pemerintah. Jutaan, Hmm. ratusan juta hak warga negara yang ingin hidup damai di Indonesia. Jangan karena Hmm. melindungi satu orang, Hmm. hak warga negara yang sedang di luar, yang sedang mengalami peristiwa, misalnya ditahan di Guantanamo, kita Hmm. belum tahu apakah dia sudah mengalami mengikuti program deradikalisasi, sudah Hmm. berubah, kita kemudian tidak melihat Iya. hak puluhan ratusan juta warga negara yang tinggal di Indonesia. Nah, Hmm. saya mohon pemerintah, terkhusus Bapak Prabowo, tentu Hmm. bisa melihat secara komprehensif, saya sangat yakin, sehingga kemudian bisa mempertimbangkan ulang Hmm. apa yang sudah dinyatakan oleh Hmm. Menko Yusri Ija Mahendra. Oke. Wah, ini menarik tuh. Eh, Kesimpulan yang aku dapat adalah jangan sampai eh, kepentingan satu orang dalam hal ini berusaha memulangkan Hambali, tapi kemudian mengorbankan kepentingan ratusan juta masyarakat Indonesia seperti itu. Sehingga dalam hal ini memang harapan kita sebagai masyarakat Indonesia secara khusus pesan ini disampaikan buat Bapak Presiden agar bisa dipertimbangkan lebih matang dan lebih bijak seperti itu sehingga tidak ada pro kontra di dalamnya seperti itu sehingga masyarakat lebih bisa tenang dan damai. Ini kan wacana ini kan di sosmed kan sudah heboh nih kayak gitu. Padahal ini baru wacana tuh belum 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 keputusan tapi wacana saja sudah bikin heboh seperti itu. Tapi ya semoga dengan podcast ini Bagi bagi umat Kristen kita ah pasti termasuk keluarga korban, kita ya. diajar untuk memaafkan, kita Hmm. diajarkan untuk mengasihi, kita diajarkan kalau ditampar pipi kita, Nah, kita berikan lagi iya, pipi yang sebelah. iya, Jadi kita belajar untuk mengasihi sesama manusia. iya, Tapi kita juga harus belajar tidak melupakan iya. peristiwa-peristiwa yang memilukan. Yang kita Hmm. tidak mau terjadi lagi di tengah masyarakat kita, di tengah bangsa kita. Kita Iya. tentu belajar kalau kita membiarkan orang-orang yang berpaham radikal kembali masuk ke Indonesia, Hmm. peristiwa yang sama yang memilukan itu bisa saja terjadi lagi. Hmm. Lebih baik kita mencegah Hmm. daripada mengobati. Betul, Lebih betul. baik kita
berusaha untuk itu tidak terjadi. Ketimbang Hmm. ketika itu terjadi baru kita menyesal kenapa Iya. kita mengambil keputusan ini. Bukan Oke. berarti kita tidak memaafkan hambali secara Iya. iman Kristen, Iya. tapi jangan kemudian membuka luka baru yang ternyata belum Iya. benar-benar sembuh. Iya. Luka yang masih dirasakan tidak hanya oleh Hmm. korban langsung, oleh Iya. keluarga korban, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira Iya. itu bro, kesimpulannya. Oke. Oke, siap, Ketum. Terima kasih banyak, Tum, sudah ngobrol. Dan terkait soal memulangkan, ini Ya, bukan bicara soal kasih dan tidak kasih ya, Tum, menurutku ya. Tapi ini bicara soal bagaimana, oke, memaafkan, tapi pertanyaannya berbuat dosa lagi nggak, kan seperti itu. Sehingga siapa yang bisa betul. memastikan ini berbuat dosa lagi, nah kita kan nggak tahu. Daripada kita mau mengambil resiko, ya lebih baik kita tidak usah untuk mengambil resiko, kan begitu toh. Itu menurut Betul. Ya. pemahaman teologisku ketika Bapak, berbicara soal hambali seperti Bapak itu. pendeta, Bapak pendeta Waduh, lebih paham lah secara teologis. Kan? Kalau kita ini kan orang am- non teolog yang berusaha bagaimana menjalankan nilai-nilai itu di dalam kehidupan ya, masyarakat kita. oke. Wah, ini Siap bro, menarik. makasih banyak. Nanti kalau bisa rutin kita bahas topik-topik yang ada bro ya. Siap, siap, Ketum. Ketum, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcastku kurang lebih 30 menit. Semoga pembahasan kita, diskusi kita dapat mencerahkan masyarakat Amin. Indonesia, sekaligus juga ini menjadi pesan buat pemerintah agar pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ketum, terima kasih banyak sudah Amin. ngobrol di podcastku dan aku Makasih akan bro. akhiri Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Ketum dan juga pelayanan Ketum di organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Pamit dulu, Tum. Bye-bye. Amin. Sampai jumpa lagi bro. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap, Tum.